Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Nita Aprianti, NIM 18591090. Saya dari Prodi PGMI 5A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan umum humas, humas di lingkungan sekolah, dan pengelolaan jenis-jenis kegiatan humas di sekolah. Humas atau kependekan dari hubungan masyarakat merupakan salah satu jabatan yang selalu ada dibentuk setiap perusahaan serta berbagai lembaga atau instansi lainnya. Dalam hal ini, humas memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan perusahaan atau lembaga dengan masyarakat atau publik. Tidak jarang, humas selalu menjadi perwakilan dalam memberikan setiap informasi yang dibutuhkan masyarakat. Bukan hanya itu, humas juga seseorang yang bertugas membina hubungan baik dengan pihak luar, mulai dari hubungan kerjasama dengan perusahaan atau lembaga lainnya, maupun hubungan dengan media. Hal ini tidak lain dilakukan untuk melancarkan setiap pekerjaan atau proyek yang sedang dilakukan sehingga akan mencapai hasil yang optimal dan menguntungkan bagi semua pihak. Selain itu, memiliki peran penting, humas juga mempunyai tujuan terdiri yang harus dicapai. Tujuan humas ini tidak lain untuk menjaga reputasi atau nama baik perusahaan atau lembaga yang tetap baik. Hal inilah yang mendasari setiap tugas dan tanggung jawab humas dan membina hubungan yang baik dengan semua pihak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan humas. Berikut ini adalah tujuan humas dari Humas Hubungan Masyarakat, yaitu meningkatkan partisipasi, dukungan, dan bantuan secara nyata dari masyarakat, baik itu bentuk tenaga, sarana, prasarana, maupun dana demi kemudahan dan terlaksananya tujuan organisasi. Membuat rangsangan dan menghidupkan kembali rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat terhadap berlangsungnya program organisasi tersebut secara efektif dan efisien, menjadikan masyarakat ikut serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, meningkatkan dan menegakkan citra yang menguntungkan untuk organisasi kepada para pemimpin atau stakeholdernya dengan sasaran yang terhubung yaitu publik internasional dan publik eksternal. Membuka peluang menjadi lebih luas kepada pemakai produk atau lulusan dan pihak yang terhubung untuk partisipasi yang meningkatkan mutu organisasi. Hubungan masyarakat atau yang lebih dikenal sebutan humas memiliki peran yang penting dalam sebuah lembaga pendidikan atau sekolah. Keberadaannya menjadi tren dalam dunia manajemen di Indonesia, ditandai dengan dibentuknya definisi atau humas baik dalam perusahaan profit maupun no-profit. Demikian juga dalam dunia pendidikan dikenal wakil kepala sekolah bidang humas. Keberadaannya sangat penting karena ia sebagai penghubung bagian sekolah dengan masyarakat dalam memperkenalkan sekolah seperti memperkenalkan program-program unggulan akan dicapai, mempromosikan sekolah kepada para pengguna masyarakat, menunjukkan keberhasilan peserta didik kepada halayak ramai, khususnya pada orang tua peserta didik. Peran humas sekolah di era revolusi industri saat ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan lembaga pendidikan, sekolah yang bermutu. Munculnya sekolah baru di sebuah lingkungan masyarakat tentunya menjadi tantangan baru dalam mempromosikannya baik di masyarakat sekitar maupun di luar. Hal ini juga sekaligus menjadi ancaman bagi sekolah lama yang berlokasi tidak jauh dari sekolah baru. Disinilah humas sekolah dituntut berperan sebagai profesional bagaimana humas sekolah maupun dari teknik maupun pengelolaan humas. Secara teknik, humas sekolah mewakili seni kehumasan seperti menulis, mengambil gambar, mengedit, memberikan komentar, membuat efektif khusus, melakukan kontak telepon dengan media, dan menangani produk komunikasi. Seni humas ini diperlukan bagi
Komunikasi yang disampaikan benar-benar dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat ataupun orang tua peserta didik, sehingga mendapatkan citra positif dari masyarakat. Pengelolaan humas, sekolah berfokus pada kegiatan yang membantu sekolah dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah terkait kehumasan, seperti bagaimana kehumasan seperti bagaimana mempromosikan sekolah kepada masyarakat agar percaya menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut. Di sini tergambar bahwa bagaimana manajemen humas mempunyai peran sebagai konsultan, fasilitator, komunikasi, dan fasilitator pemecahan masalah. Sebagai konsultan, humas sekolah mengemban amanat yang sangat besar dalam menunjang berlangsungnya sekolah, menjaga kualitas sekolah, serta ikut mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi sehingga mendapatkan citra positif dari masyarakat. Pada bab ini dapat diuraikan pengertian humas sekolah. Pengembangan humas sekolah berfungsi sebagai fungsi humas sekolah dan peran humas. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas pokok atau beban kerja humas suatu organisasi lembaga. Yang pertama, memberikan informasi dan menyampaikan ide kepada masyarakat atau pihak-pihak lain yang membutuhkannya. Memperluaskan informasi dan gagasan-gagasan itu agar diketahui maksud atau tujuan serta kegiatan-kegiatannya, termasuk kemungkinan dipetik manfaatnya oleh pihak-pihak di luar organisasi. Dan yang kedua, membantu pemimpin yang karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukannya. Dan yang ketiga, membantu pemimpin mempersiapkan bahan-bahan tentang permasalahan dan informasi yang akan disampaikan atau yang menarik perhatiannya kepada masyarakat pada tertentu. Dengan demikian, pemimpin selalu siap dalam memberikan bahan-bahan informasi yang baru. Dan yang keempat, membantu pemimpin dan mengembangkan rencana dan kegiatan-kegiatan selanjutnya yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat sebagai akibat dan berkomunikasi timbal balik dengan pihak luar. Yang ternyata menumbuhkan harapan untuk penyempurnaan publik atau kegiatan yang telah dilakukan organisasi. Menurut Don Begin 1984, pengelolaan jenis-jenis kegiatan humas di sekolah dapat dibedakan menjadi eksternal publik, relasional, dan internal publik. Oleh karena itu, di sekolah dikenal adanya kegiatan publisitas keluar dari publisitas ke dalam kegiatan internal. Kegiatan internal ini selalu berhubungan atau ditunjukkan kepada publik atau masyarakat di luar warga sekolah. Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan, yakni secara langsung dan tidak langsung. Kegiatan eksternal tidak langsung adalah kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat melalui perantara media tertentu. Kegiatan langsung misalnya rapat bersama dengan pengurus setempat, berkonsultasi dan tokoh-tokoh masyarakat, melayani kunjungan tamu, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan eksternal yang melalui media dapat dikemukakan secara terperinci sebagai berikut. Yang pertama, melalui informasi atau lewat televisi. Kemudian yang kedua, menyebarkan informasi melalui radio. Dan yang ketiga adalah menyebarkan informasi memulai media cetak seperti koran dan majalah. Dan yang keempat, pameran sekolah mempersiapkan perlu dilakukan dengan mengadakan pameran sekolah, antara lain yang pertama adalah membrosur poster dan menggambar serta rencana tertulis secara seksama dan terperinci. Selanjutnya, pada dasarnya kegiatan internal bertujuan untuk yang pertama memberikan penjelasan tentang kebijakan penyelenggaraan sekolah, situasi dan pengembangannya.
Dan yang kedua, menampungkan sarana-sarana dan pendapat-pendapat dari warga sekolah dalam hubungannya dengan pembina dan mengembangkan sekolah. Dan yang ketiga, dapat memelihara hubungannya yang harmonis dan terciptanya kerjasama antara warga sekolah sendiri. Kegiatan internal dapat dibedakan atas kegiatan langsung dan tidak langsung. Kegiatan langsung dapat berupa rapat dewan guru, upacara, sekolah, karyawan wisata, dan kegiatan tidak langsung dapat berlangsung menyampaikan informasi atau surat edaran pengguna dan papan pengumuman di sekolah penyelenggaraan majalah dinding. Nah, baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang tujuan umum humas, humas di lingkungan sekolah, dan jenis-jenis humas. Nah, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.